Manchester United menghadapi Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2023/2024 di Old Trafford, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Laga ini menjadi derby ke-191 sepanjang sejarah. Manajer MU Erik ten Hag membeberkan kondisi tim jelang pertandingan tersebut. Sergio Reguilon dan Rafael Varane sudah pulih dan terlibat pada laga Liga Champions melawan FC Copenhagen di pertengahan pekan. Sementara Luke Shaw, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, dan Amad Traore masih menjalani rehabilitasi karena cedera masing-masing. Ada harapan bagi dua nama lain. Casemiro sudah bebas dari hukuman disiplin di Eropa. Namun, partisipasinya tetap diragukan setelah terkena masalah saat membela Brasil pada kalender internasional. Dia berlomba melawan waktu dan belum 100% bugar. Casemiro akan melakukan segalanya untuk terlibat pada partai nanti, bahkan demi jadi starter. Tapi kita harus lihat perkembangan, ungkap ten Hag dilansir situs resmi Manchester United. Situasi bek kanan Aaron Wan bisakah lebih baik lagi? Dia sudah meninggalkan ruang perawatan, meski statusnya masih tetap dalam tanda tanya. Tidak banyak perubahan di skuad, tapi ya, Aaron kembali berlatih, ujar ten Hag. Jadon Sancho tunjuk pelabuhan baru usai hengkang dari klub Liga Inggris, Manchester United, pada bursa transfer 2024. Saga bursa transfer tim yang akan jadi pelabuhan selanjutnya bagi Jadon Sancho setelah diasingkan oleh Manchester United mulai terjawab. The Red Devils, julukan Manchester United, memang telah berniat untuk meletakkan nama Jadon Sancho di daftar jual pada bursa transfer musim dingin nanti. Keadaan itu disebabkan karena ketegangan yang terjadi antara Sancho dengan raksasa Liga Inggris tersebut. Sebagai tambahan informasi, Jadon Sancho sempat terlambat dalam mendatangi sesi latihan Manchester United sebagai persiapan melawan Arsenal pada pekan keempat Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal tersebut membuat pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengambil sikap tegas dengan mencoret nama Sancho dari semua laga yang dilakoni. Tidak bisa dimungkiri, Erik ten Hag merupakan pelatih yang cukup tegas kepada para pemain Manchester United yang kurang disiplin. Cristiano Ronaldo pernah jadi korbannya. Dilansir dari Cut Offside, Jadon Sancho menunjuk Liga Arab Saudi sebagai pilihan paling masuk akal usai hengkang dari Manchester United. Padahal, Borussia Dortmund dan Juventus merupakan dua klub dari luar Liga Inggris yang menjadi peminat untuk merekrut Jadon Sancho dari Manchester United. Lantas, mengapa Jadon Sancho bakal lebih memilih Liga Arab Saudi usai angkat kaki dari Manchester United di Liga Inggris? Jadon Sancho belum bermain untuk Manchester United sejak akhir Agustus tahun 2023. Hal itu dikarenakan berselisih dengan manajer Erik ten Hag setelah Sancho tak masukkan dalam tim saat melawan Arsenal pada September lalu. Ten Hag mengatakan tidak memasukkan mantan pemain muda Manchester City itu lantaran performa buruk dalam beberapa latihan Manchester United. Tapi, Sancho bersikeras bukan itu masalahnya saat membalas di media sosial. Akibatnya, pemain berusia 23 tahun itu telah dikeluarkan dari tim utama MU sepenuhnya. Apalagi, dia tampaknya menolak untuk meminta maaf kepada ten Hag, yang tidak siap mengubah pendiriannya. Permintaan maaf pada tahap ini diduga dianggap tidak tulus. Berbagai laporan menunjukkan hubungan antara kedua individu tersebut kini tidak dapat diperbaiki lagi. Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengklaim karir Sancho di Man U sudah 90% berakhir. Setan merah terbuka untuk melepasnya pada jendela transfer Januari tahun 2024. Manchester United dikabarkan sedang merancang rencana memalukan. Setan merah disebut-sebut bakal memohon kepada David De Gea untuk kembali ke Old Trafford dengan kesepakatan jangka pendek. MU merencanakan opsi tersebut bukan tanpa alasan. Menurut The Sun, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023, Red Devils khawatir dengan stok kiper ketika Andre Onana akan memperkuat Kamerun di Piala Afrika pada Januari tahun 2024. Manuver Onana ini mengagetkan MU. Alasannya, Onana sebelumnya sudah memutuskan pensiun dari timnas Kamerun, tetapi merevisi langkahnya itu. Piala Afrika akan digelar sejak tanggal 13 Januari tahun 2024 hingga tanggal 11 Februari tahun 2024. Onana kemungkinan akan absen dalam 8 pertandingan Manchester United. Jadi, Mo harus mencari solusi cepat. Gagasan yang muncul adalah akan membujuk David De Gea kembali, setelah tak memperpanjang kontraknya pada musim panas 2023. Seperti diketahui, David De Gea menghabiskan 12 tahun di Mo. Namun, dia terpaksa pergi pada musim panas 2023 karena kontraknya tidak diperpanjang. Sejak saat itu, kiper berkebangsaan Spanyol itu tak pergi ke klub manapun alias masih menganggur. De Gea ditawari pemotongan gaji sebagai persyaratan bertahan di Manchester United. Gajinya dipotong dari 375.000 pound sepekan menjadi 200.000 pound sepekan. Namun, kesepakatan itu pada akhirnya dibatalkan. Hebatnya, MU memintanya untuk tidak setuju bergabung dengan klub lain hingga transfer Onana selesai. Sikap MU itu dinilai sebagai perlakuan buruk terhadap penjaga gawang yang paling lama bertugas dalam sejarah klub. Manchester United telah merekrut Altay Bayindir dari Fenerbahce seharga 4,3 juta pound, tetapi Tom Heaton akan menjadi satu-satunya penjaga gawang di klub tersebut selama Piala Afrika.
Kapten Setan Merah, Bruno Fernandes, yang baru-baru ini bertemu dengan De Gea di Manchester, sebelumnya menyatakan penyesalannya karena pemain Spanyol itu tidak mendapatkan perpisahan yang layak. Perpisahan layak itu kini bisa terjadi jika sang pemain menerima kesepakatan jangka pendek. Banyak yang merasa De Gea seharusnya tetap bertahan mengingat performa Onana yang tak mulus. Striker Manchester United Rasmus Højlund menyatakan, dirinya terus dalam proses meningkatkan performanya bersama tim barunya ini. Pemain internasional Denmark itu lebih lanjut menyadari, banderol harganya yang terbilang mahal mesti dibuktikan dengan penampilan gacor di lapangan. Akan tetapi, menurutnya, dirinya masih terhitung muda dan masih banyak ruang untuk berkembang dari laga ke laga. Højlund kembali dikritik karena penampilan lambannya saat Man United menaklukkan Copenhagen di lanjutan Liga Champions beberapa waktu lalu. Namun, sang striker membela diri. "Saya tahu harga saya," tegas Højlund. "Saya tahu, saya harus gacor setiap saat karena saya bermain bagi Manchester United," sambungnya. "Pada akhirnya, saya baru 20 tahun dan saya belum menyelesaikan kisah saya. Saya masih memiliki banyak hal untuk berkembang dan saya dalam proses ke sana setahap demi setahap," tegasnya. Højlund optimistis, cepat atau lambat, dirinya akan diandalkan Man United sebagai mesin gol baru tim, baik di kancah domestik dan Eropa. "Saya menilai, saya telah membuat start yang bagus musim ini dan sekarang kami harus terus membangun, gol-gol itu akan tercipta di Liga Primer," pungkas ex-bomber Atalanta tersebut. Asosiasi Sepak Bola Inggris telah menghubungi Manchester United dan meminta observasi soal dua emoji gorila yang dilontarkan oleh Alejandro Garnacho dalam menanggapi postingan di X, yang menampilkan foto Andre Onana dan rekan satu timnya merayakan penyelamatan penalti sang kiper melawan FC Copenhagen. Garnacho disarankan untuk mengedit postingan tersebut karena dapat dikonotasikan rasial. Dia menghapus emoji itu dan kemudian menghapus postingan yang ia buat seluruhnya meski telah di-screenshot oleh pengguna media sosial dan diposting di Reddit. Postingan itu dapat membuat Garnacho terkena skorsing berdasarkan putusan FA sebelumnya berkaitan dengan unggahan rasial yang sensitif.